Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan di hadapan saudara sekalian materi tentang peran umat Islam mewujudkan masyarakat madani. Kita ingin tahu bagaimana peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Namun sebelumnya kita tentu juga ingin mengetahui juga masyarakat madani itu apa sih gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris memang kita sering mendengar istilah civil society atau masyarakat madani, masyarakat yang berkeadaban. Atau istilah madani ini seperti apa sesungguhnya, kita coba lihat. Secara historis, konsep ini merupakan pemikiran filosof Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh Marcus Tullius, ya, Cicero, yaitu seorang filosof Romawi kuno yang hidup di tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Masyarakat madani, ya, kalau menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang memiliki peradaban maju. Jadi dia menggarisbawahi bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang memiliki peradaban yang sudah tinggi. Menurut Naqib Al-Attas, masyarakat madani merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar. Satu, masyarakat kota, yang kedua adalah masyarakat yang beradab. Naqib Al-Attas sama juga dengan Anwar Ibrahim, berasal juga dari Malaysia, ya, hampir sama. Ya. Anwar Ibrahim mengatakan masyarakat yang memiliki peradaban maju. Al-Attas mengatakan masyarakat yang hidup di kota atau masyarakat kota, dan maju juga mestinya kan kalau masyarakat kota. Lalu masyarakat yang kedua yang dimaksud adalah masyarakat yang beradab. Nah ini yang paling penting. Masyarakat madani itu masyarakat modern sesungguhnya, tetapi juga masyarakat yang beradab. Menarik apa yang dikatakan oleh Robert and Della. Dia menyatakan bahwa masyarakat madani atau civil society yang benar-benar terwujud secara real atau konkret adalah masyarakat yang dibangun oleh Nabi di kota Madinah. Jadi menurut dia masyarakat ideal itu yang terwujud secara konkret adalah masyarakat di mana Nabi dulu hidup di masa menjadi utusan Allah, ya, di kota Madinah, sehingga dalam bahasa Indonesia pun kata masyarakat madani itu juga dikatakan merujuk kata dari Madinah. Adapun definisi lain yang secara umum juga dipakai, masyarakat madani itu adalah sebagai suatu masyarakat yang beradab, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme atau kemanusiaan yang secara garis besarnya ditengarai tegakkan dengan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lalu bagaimana ciri masyarakat madani itu? Ciri masyarakat madani itu adalah masyarakat yang mandiri. Jadi kemandiriannya sangat tinggi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada benarnya. Ya, dan itu sangat benar, ya, sesuai dengan apa yang kita yakini. Bahwa Rasulullah mengajarkan umat Islam mandiri dengan jumlah yang sangat sedikit dibandingkan kaum kafir Quraisy saat Islam awal-awal berkembang. Namun Rasulullah mengajak pengikutnya saat itu berdiri di atas kakinya sendiri, tidak mengenal kata menyerah, tidak mengenal kata putus asa, tidak mengenal rasa takut, bahkan berperang dengan jumlah yang sangat sedikit tentara muslim melawan tentara kafir Quraisy yang banyak saat itu. Namun bisa dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kemandirian itu. Dan kita pun umat Islam pun bisa melakukan itu. Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri ketika kita mampu tidak bergantung pada orang lain. Kita mampu memproduksi sesuatu yang kita butuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain, sehingga daya ketergantungan kita kepada orang lain itu bisa diputuskan. Kemudian yang kedua adalah adanya kebebasan dalam menentukan pandangan atau menyampaikan pandangan kita.
bebas berpendapat. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memberikan kebebasan kepada sahabat untuk berpandangan. Kita tahu bagaimana karakter Ali bin Abi Thalib yang arif bijaksana. Kita juga tahu bahwa karakter Umar bin Khattab yang tegas ya, namun juga bijaksana. Lalu bagaimana peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani? Kita harus meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya membawa rahmat bukan hanya bagi pemeluk Islam, tetapi juga bagi umat lain atau agama yang berbeda dengan kita, bukan hanya sesama manusia, tetapi juga seluruh isi semesta ini. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, nilai inilah yang harus kita sebarkan. Bahwa nilai-nilai kedamaian, bahwa nilai-nilai persamaan, bahwa nilai-nilai penghormatan terhadap hukum, bahwa nilai-nilai kesetiakawanan, inilah yang harus disumbangkan oleh umat Islam kepada kita sama umat Islam dan kepada orang yang berbeda dengan kita sekalipun. Karena itu masyarakat madani itu harus dimulai dan berangkat dari itu. Bahwa ketika kita bicara Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita jangan menjadi musuh bagi orang lain. Kita jangan menjadi sesuatu yang dibenci oleh orang lain, tetapi kita menjadi kawan, kita menjadi sahabat, kita menjadi orang yang dekat dengan orang lain. Walaupun mungkin orang lain berbeda keyakinan dengan kita, tapi kita menghargai keperbedaan itu. Dan mereka pun juga kita harap seperti itu, sama dengan kita. Begitu juga dalam nilai-nilai persamaan, bahwa kita menganggap bahwa agama boleh berbeda, tapi nilai-nilai samanya kita sama manusia itu harus kita junjung tinggi. Sehingga ketika kita menolong, kita tidak melihat apa agamanya, apa bahasanya, apa budayanya, tidak. Ketika kita menolong orang lain, kita tidak melihat dari mana dia, apa keyakinannya, dari tradisi apa dia, tidak. Tapi kita menolong dia karena sesama manusianya. Sehingga humanisme dalam Islam itu adalah humanisme yang tidak disekat oleh hanya satu suku bangsa, tetapi untuk semua. Bukankah kita diciptakan oleh Allah itu bersuku-suku yang bertebaran di muka bumi ini? Tapi tujuannya apa? Allah mengatakan lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Kalau kita saling mengenal ya dengan ta'aruf itu, maka akan didapat pemahaman, kita akhirnya bisa saling memahami, tafahum. Awalnya ta'aruf, saling mengenal. Oh, dia tuh seperti itu perilakunya, sehingga saya harus memaklumi. Cara ngomongnya begini, sehingga saya harus memahami. Sikapnya seperti ini. Akhirnya dari kita mengetahui latar belakangnya, adat istiadatnya, kita masuk ke berikutnya tafahum, kita saling memahami. Lalu kalau kita sudah melewati tahun tafahum, kita masuk yang ketiga. Ta'awun ini adalah bahwa kita menolong pun kita tidak melihat siapa yang kita tolong, maka kita harus saling tolong menolong pada siapa. Ta'awun itu kan tidak hanya menolong sendiri, artinya kita menolong orang lain juga menolong kita, sama-sama. Kita tidak bisa membangun rumah kita sendiri, tapi kita membutuhkan orang lain. Orang lain juga tidak bisa membangun rumah sendiri, tapi dia membutuhkan tenaga orang lain. Nah, kalau ini yang terjadi mulai dari ta'aruf, tafahum, dan ta'awun, maka yang saling menjaga, saling melindungi. Kalau kita sesama umat manusia, nilai menjaga, melindungi sesama kita, tidak ada ingin menyakiti, tidak ada rasa ingin memerangi, tidak ada rasa untuk membenci, kita hidup di dunia ini akan damai. Maka nilai-nilai Islam inilah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kita hidup di dunia ini menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Kenapa nilai-nilai Islam yang kita kembangkan? Karena nilai-nilai Islam itu membawa kebaikan untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.